Shalom, kami ucapkan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kesempatan bagi kita sampai dengan hari ini untuk hidup dan dapat melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab kita bagi Tuhan. Kita bersyukur bahwa walaupun kita beribadah di rumah masing-masing, tapi tidak mengurangi nilai ibadah kita dan sukacita kita. Dan kita telah memuji Tuhan, kita juga telah memberikan persembahan kita. Biarlah Tuhan menerima semua pujian, penyembahan dan persembahan kita menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya ajak kita sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu, penyertaan dan pertolongan bagi kami sampai dengan hari ini. Kami dapat melaksanakan ibadah kami, walau kami beribadah di rumah masing-masing, di rumah tangga kami, tapi kami percaya kehadiran Tuhan memberikan semangat sukacita kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terimalah semua pujian kami, penyembahan kami, bahkan persembahan kami menjadi kesukaan bagi Tuhan. Dan kini tiba saatnya kami akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Karena itu mari Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk menangkap, memahami, mengerti akan firman-Mu, serta kami juga dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Pakai dan urapi hamba-Mu yang Engkau telah asingkan untuk menyampaikan firman-Mu kepada kami pada hari ini. Biarlah urapan dari Tuhan oleh Roh Kudus-Mu menyertainya, sehingga apa yang disampaikannya dapat memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini terambil dari dua bagian firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Yang pertama dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14, dan yang kedua dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Kita akan baca pertama dari Lukas pasal 2 ayat 14. Demikian bunyinya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tema kita dalam bulan Desember ini, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pengurus Pusat Gereja Kemajuan Indonesia berkaitan dengan Natal, yaitu Yesus datang membawa pemulihan. Secara khusus melalui dua bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, kita akan merenungkannya di bawah satu tema, yaitu Yesus datang membawa pemulihan hati atau pemulihan batin. Saudara-saudara, kita tahu bahwa dosa mengakibatkan kerusakan yang luar biasa, baik bagi manusia, bagi kehidupan, dan bagi dunia. Dan salah satu dampak yang dialami oleh manusia adalah hati atau batinnya menjadi bermasalah. Ketika untuk pertama kali manusia menyadari dan berinteraksi dengan Allah, sesamanya, dan dunia lingkungannya, maka manusia memiliki sikap hati atau sikap batin yang positif dan benar, sehingga semuanya mendatangkan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan baginya. Hubungannya dengan Allah sangat harmonis. Ketika Allah menempatkan mereka di Taman Eden atau Taman Firdaus dan memberi tanggung jawab kepada mereka untuk mengusahakan dan merawat taman itu, mereka sangat puas dan bahagia dengan Allah dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dan memandang segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu sempurna, sama seperti Allah memandangnya. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 31 firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ini juga
yang dialami oleh manusia atau pada pemandangan manusia. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah bahwa semua ciptaannya itu Allah sungguh amat baik, demikian pun juga manusia memandangnya. Inilah kondisi ketika hati atau batin manusia masih murni, suci dan kudus, serta selaras dengan hati Allah. Ia menikmati sukacita dan kebahagiaan yang luar biasa. Namun ketika mereka sudah jatuh di dalam dosa, hati dan batin mereka menjadi bermasalah. Tidak lagi selaras dengan hati dan pikiran Allah. Cara pandang mereka pun juga terhadap segala sesuatu berbeda. Bagaimana ia memandang Allah, bagaimana ia memandang sesamanya, bagaimana ia memandang lingkungannya telah berbeda. Dan tidak lagi mendatangkan sukacita, kebahagiaan, kepuasan bagi mereka. Malah justru sebaliknya. Taman Eden yang menjadi tempat persekutuan dengan Allah tidak lagi menjadi tempat yang nyaman dan damai serta indah bagi mereka. Tetapi justru sebaliknya. Akibatnya manusia bersembunyi dari hadirat Allah. Adam tidak lagi berkata tentang Hawa, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Tapi justru sebaliknya, Hawa dilihatnya sebagai perempuan pemberian Allah yang mendatangkan masalah baginya. Sehingga ia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, yang memberikan dari buah pohon itu, sehingga ku makan. Ia menyalahkan Allah, ia menyalahkan Hawa di dalam hidupnya. Saudara-saudara, hati dan batin manusia menjadi bermasalah. Bahkan kondisi ini menurun kepada generasi keturunannya karena kecemasan, iri hati dan kemarahan menjadikan Kain membunuh adiknya Habel. Hati batin manusia menjadi rusak, yang menjadikannya kehilangan damai sejahtera dalam hidupnya. Karena itu, kecemasan dan ketakutan dialami oleh manusia bukan saja karena kondisi dunia berbahaya, tetapi juga karena hati dan batin manusia bermasalah. Sebenarnya bisa saja kondisi dunia ini berbahaya. Namun jika hati atau batin manusia mengalami pemulihan dari Allah, maka manusia itu dapat bersikap sama seperti pemazmur dalam Mazmur 24 ayat 4, bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bisa saja kondisi ekonomi sulit seperti yang digambarkan dalam Habakuk 3 ayat 17. Namun jika hati atau batin manusia mengalami pemulihan Allah, maka manusia juga dapat berkata sama seperti Habakuk 3 ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di hadapan Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bisa saja beban berat kehidupan menimpa, namun jika hati dan batin telah mengalami pemulihan, maka tak mampu berkata sama seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Bisa saja banyak orang menyakiti kita, namun jika hati atau batin kita telah dipulihkan, maka kita tidak akan terpengaruh sehingga kita menjadi marah atau sakit hati. Karena firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita tentang itu, bahwa kita sanggup untuk dapat menguasai dan mengendalikan hati kita. Karena itu, problem kita bukan saja karena kondisi di seputar kita. Problem kita bukan karena keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Problem kita bukan hanya saja karena manusia sesama kita yang tidak sejalan, atau menjadi pengganggu, atau bahkan ancaman dalam hidup kita. Tetapi juga batin atau hati kita. Hati dan batin manusia yang berdosa sangat rentan dengan kekhawatiran, sangat rentan dengan ketakutan, rentan dengan kesedihan, rentan dengan kekecewaan, rentan dengan kemarahan, bahkan rentan dengan kebencian. Karena itu, hati atau batin kita perlu mengalami lawatan dan pemulihan Allah. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus. Karena itulah Yesus lahir. Yesus datang ke dalam dunia ini
untuk memberikan pemulihan bagi manusia dalam segala hal, dan teristimewa pemulihan hati atau batinnya. Yesus datang untuk memberikan pemulihan bagi batin saya, bagi batin saudara, dan bagi batin semua orang yang mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yesus telah menjadi juru damai kita dengan Allah, karena segala persoalan hati dan batin kita disebabkan oleh karena ketidakselarasan kita dengan Allah dan sikap berlawanan kita dengannya. Karena itu Yesus mati, karena itu Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mati, supaya dia dapat menanggung semua persoalan hati dan batin kita di atas kayu salib. Di atas kayu salib ia mengerjakan semuanya, menghadapi dan menanggung semua persoalan dan beban hidup dengan menempatkan dirinya sebagai sosok yang tidak berdaya untuk menaklukkan hati atau batin manusia yang khawatir, hati dan batin manusia yang sedih, hati dan batin manusia yang takut, hati dan batin manusia yang selalu kecewa, marah, bahkan memendam kebencian. Dan dengan keikhlasan dan kesucian hati yang luar biasa, ia menerima semua persoalan dan beban hidup yang begitu berat yang ditanggungnya dengan berserah penuh kepada Bapa di surga. Ia pernah berdoa di Taman Getsemani, kehendak-Mu yang jadi. Bahkan ketika ia ada di atas kayu salib, ia berdoa kepada mereka yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan ia menyerahkan semua persoalan hidupnya ke tangan Bapa di surga dengan berkata, ke dalam tangan-Mu aku menyerahkan nyawaku. Saudara-saudara, di dalam hati atau batin yang suci dan mulia, ketika ia menderita dan mati di atas kayu salib, ia membuat kekhawatiran, kesedihan, keputusasaan, ketakutan, kekecewaan, kemarahan, dan kebencian menjadi tidak berdaya di dalam dirinya. Dan dengan kebangkitannya dari antara orang mati, ia memberi kita hati yang penuh harapan dan kekuatan baru, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera yang melampaui semua kondisi yang kita hadapi dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita belajar dari beberapa tokoh di dalam Alkitab, baik itu secara perorangan maupun secara bersama-sama, yang telah mengalami lawatan dan pemulihan hati dari Allah. Bagaimana mereka menyikapi dan menghadapi kondisi atau pergumulan hidup mereka. Yang pertama, kita melihat para gembala. Para gembala di mana Yesus lahir adalah kelompok masyarakat yang termarginalkan. Mereka selalu terpinggirkan, mereka tidak diperhitungkan, mereka terabaikan. Namun Alkitab menceritakan kepada kita bahwa ketika malaikat Allah mengumandangkan kelahiran Kristus kepada mereka, mereka pergi mengunjungi dan menjumpai bayi itu. Alkitab berkata bahwa mereka setelah pulang, mereka kembali dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, maka kembalilah mereka dengan sukacita sambil memuji dan memuliakan Allah. Kehadiran Kristus di dalam dunia ini dan kehadiran Kristus dalam hidup mereka mengubah sikap hati mereka. Mereka tidak lagi merasa diri mereka sebagai masyarakat termarginalkan, walaupun orang bersikap seperti itu. Tetapi mereka menyadari diri bahwa mereka juga adalah orang-orang yang dihargai oleh Tuhan, yang karenanya Kristus lahir di dunia ini. Yang kedua, Paulus dan Silas. Mereka ditangkap oleh karena mereka memberitakan Injil. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Namun Alkitab berkata bahwa walaupun mereka berada dalam penjara, fisik mereka dibatasi, terkungkung oleh ruangan yang sempit itu, tetapi jiwa mereka tetap terbebas. Sehingga Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 berkata, tengah malam mereka bangun, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka bergembira dan bersukacita bagi Allah, walaupun mereka ada di dalam penjara. Bahkan Paulus pun juga, ketika ia ada dalam penjara, hatinya tetap bersukacita, hatinya tetap bergembira. Bahkan ia juga mampu untuk memberikan nasihat kepada sidang jemaat di Filipi,
Sehingga ia berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ketika Stefanus ditangkap dan ia dihadapkan pada sidang mahkamah agama, ia tidak mengalami kecemasan, ia tidak mengalami ketakutan, ia tidak mengalami kekhawatiran. Malah justru sebaliknya, orang-orang melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Bahkan ketika ia dilempari dengan batu sampai mati oleh penganut agama Yahudi, sebelum ia menghembuskan nafas terakhir, ia sempat berdoa untuk orang-orang yang memusuhi dan melemparinya, agar Tuhan mengampuni mereka. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, inilah pengalaman orang-orang yang telah mengalami lawatan dan pemulihan batin. Mereka tidak lagi dipengaruhi oleh beban dan situasi atau kondisi dunia ini. Karena itu, untuk menghadapi situasi yang sulit ini, kita perlu mengalami pemulihan hati atau pemulihan batin dari Allah, supaya kita dapat memiliki pandangan dan sikap yang benar, serta tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita. Karena itu, pada momentum memperingati kelahiran Kristus ini, mari kita memberi dia tempat, membuka hati untuk dia lahir di dalamnya. Pada momentum memperingati Natal kali ini, mari kita memeriksa kembali hati dan batin kita. Apakah benar-benar kita telah mengalami pemulihan dari Allah melalui Kristus? Sampai dengan hari ini, penyebaran COVID-19 masih terus terjadi, bahkan telah menelan banyak korban. Tidak hanya berdampak pada kesehatan kita, penyebaran COVID-19 telah menimbulkan banyak persoalan dalam kehidupan manusia, ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Karena itu, untuk menghadapi situasi ini, kita perlu kuat dan kuat. Kita tidak hanya saja berdoa agar Tuhan menolong kita menyelesaikan situasi atau kondisi yang ada, tetapi juga kita perlu kekuatan batin. Dan untuk kuat, maka tidak bisa tidak, kita harus mengalami lawatan dan pemulihan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa kita telah berada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita menyongsong tahun yang baru dengan harap cemas, dengan sebuah pertanyaan dalam batin masing-masing kita. Apakah seiring dengan berlalunya tahun 2020, maka penyebaran COVID-19 ini akan berlalu pula, atau masih akan terjadi? Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, hanya Tuhan saja yang memahami dan mengerti tentang masa depan kita. Tetapi kita juga harus bertanggung jawab atas kehidupan ini. Kita harus kuat, dan untuk mengalami kekuatan itu, sekali lagi, kita perlu mengalami lawatan dan pemulihan dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini dapat menolong kita pada hari ini, sehingga apapun yang terjadi dengan hidup ini, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tetap kuat di dalam Dia, karena janjinya ialah bahwa Ia Allah Immanuel. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini, di mana Tuhan memberi kesempatan bagi setiap kami untuk beribadah di rumah masing-masing dalam situasi dan kondisi penyebaran COVID-19 ini. Tapi situasi ini tidak mengurangi sukacita kami, apalagi menghilangkan sukacita kami. Sebab sumber sukacita kami adalah dari sorga, dari Allah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk firman pada hari ini, di mana sumber kekuatan kami yaitu damai sejahtera yang diberikan oleh Kristus. Hari ini Kau memberikan hati kami dan memberikan batin kami kepadamu, supaya Yesus lahir di dalamnya. Karena dengan kelahiran Kristus dalam hati dan batin kami, akan memberikan pemulihan bagi setiap kami,
sehingga kami kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Sekali lagi berkati seluruh jemaat Marturia, teguhkan dan kuatkan mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap kuat dalam menjalani kehidupan ini. Mereka tak percaya kepada firman-Mu, karena firman-Mu lah yang memberikan kekuatan kepada kami. Dan berdoa untuk pertumbuhan iman rohani kami, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak. Biarlah firman Tuhan yang dalam hati kami akan terus dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga bertumbuh. Dan seiring dengan itu, kehidupan kami dapat menghasilkan buah-buah firman-Mu, buah-buah kebenaran yang akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk kehidupan rumah tangga seluruh jemaat-Mu, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak, dan dengan siapapun. Mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu, karena hanya kehidupan yang berbuahkan firman-Mu lah yang dapat memberkati orang lain dan menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk usaha dan pekerjaan seluruh anggota jemaat-Mu. Kami doakan biarlah Tuhan yang Kau memberkati pekerjaan mereka, baik mereka yang membangun usaha sendiri maupun juga yang bekerja pada perusahaan orang lain. Tapi kami percaya janji firman-Mu bahwa orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup dalam firman-Mu, apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sakit, lemah tubuh. Kami mohon Tuhan Engkau lawat, hibur dan teguhkan mereka, supaya mereka boleh mengalami lawatan dan kesembuhan daripada Allah. Kami terus berdoa untuk Pak Ibau yang ada di Kalimantan Timur, dan berdoa juga Tuhan untuk Pak Ismail. Kami berdoa juga untuk Bapak Ibu jemaat yang lain yang walaupun kami tidak menyebut nama mereka satu persatu, namun jika hari ini mereka lemah tubuh dan sakit, kami mohon Tuhan Engkau lawat dan jamah mereka, karena kami percaya asal Tuhan menjamah mereka, pasti mereka sembuh. Ya Bapa di sorga, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah, baik TK, SD, SMP, SMU, bahkan perguruan tinggi. Kami mohon hikmat akal budi daripada Tuhan. Biarlah mereka boleh belajar dengan tekun sehingga mereka berhasil naik kelas, mereka lulus, bahkan mereka selesai pendidikan tepat pada waktunya. Tuhan juga menyiapkan pekerjaan yang sesuai. Saya berdoa untuk anak-anak kami dalam masa remaja, masa muda mereka. Tuhan Engkau lindungi mereka, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak benar, dan terus ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Dan mereka siap untuk menjadi generasi pelanjut, menjadi pemimpin, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami, pemuda-pemudi yang sudah saatnya untuk menikah. Kami berdoa biarlah Tuhan tolong mereka, siapkan teman hidup yang seiman dan sepadan, bahkan menyertai mereka dalam menjalani kehidupan di masa mendatang, agar mereka melayani Tuhan. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk Ibu Nilama dan anak-anak serta keluarga besar yang ditinggalkan oleh hamba-Mu Pak Chandra. Tuhan berikan penghiburan, kekuatan iman dan pengharapan bagi mereka, supaya mereka tetap teguh dan melihat masa depan yang Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Marturia dalam persoalan dan pergumulan apapun. Tuhan hibur dan teguhkan mereka. Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur juga bersama dengan anak-anak kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Anak kami Cynthia, demikian pun juga Bernadette, anak kami Zian. Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka. Tuhan sudah menyertai mereka di waktu-waktu yang lalu, dan kami percaya Tuhan juga akan menyertai mereka di masa-masa mendatang. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan umur yang panjang, baik bagi Cynthia, Bernadette maupun Zian. Tuhan memberkati orang tua mereka, Pak Ismail dan Ibu, juga Pak Yohanes dan Ibu Christine, serta Pak Andro dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati orang tua ini, agar terus membimbing anak-anak ini sampai mereka dewasa, menjadi mandiri, dan menjadi generasi yang menjadi harapan bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Bahkan semua anak-anak kami yang lain, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Ya Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk masa depan dari gereja ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan yang Kau berkarya di dalamnya.
sehingga gereja ini dapat bertumbuh baik secara jumlah maupun secara kualitas. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk kegiatan-kegiatan di akhir tahun ini, ibarat tanggal 17, ibarat tanggal 25 Desember. Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Kami percaya perlindungan yang sempurna bagi setiap kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Gereja Kemah Indonesia, baik pada tingkat pusat wilayah, daerah sampai gereja-gereja lokal. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Ketua Umum Badan Pengurus Pusat, Ketua-Ketua Wilayah Badan Pengurus Wilayah, Ketua-Ketua Daerah, Badan Pengurus Daerah, bahkan Gembala Jemaat dan Badan Pengurus Jemaat di seluruh Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati gereja ini, supaya melalui gereja ini Shalom Allah dapat diwartakan ke seluruh pelosok tanah air Indonesia ini. Kami juga mau berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan, pimpinan-pimpinannya. Tuhan, Engkau berkati, berikan kerjasama yang baik, supaya melalui kerjasama yang baik itu gereja Tuhan terus menyuarakan kebenaran-Mu, menyatakan kasih Kristus bagi Indonesia ini. Kami berdoa untuk penginjilan, baik itu penginjilan di kota, di desa, sampai ke pedalaman, bahkan penginjilan luar negeri. Tuhan Yesus, Engkau memberkati. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa Bapa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, demikian pun juga para menteri, kepala daerah tingkat 1, tingkat 2, bahkan sampai yang terendah. Tuhan Yesus, Engkau sertai mereka, Engkau topang mereka, berhikmat akabudi, agar dapat memimpin bangsa ini untuk mewujudkan cita-citanya. Semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, Tuhan Yesus, Engkau berkati. Bahkan juga para dokter, para relawan yang saat ini sementara bahu-membahu untuk menangani penyebaran COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau tolong, teguhkan mereka, mampukan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh masyarakat supaya bisa hidup tertib, dan dengan demikian dapat membantu untuk dapat mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Kita berdoa untuk daerah-daerah yang mengalami pergumulan. Tuhan Yesus, Engkau tolong gereja-gereja Tuhan di semua pelosok tanah air Indonesia ini. Tuhan sertai, khususnya dalam mensyukuri, merayakan Natal tahun ini dan menyongsong tahun baru tahun 2021. Semua kegiatan-kegiatan Tuhan tolong, sehingga dapat berlangsung dengan segala baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Dan berdoa untuk kondisi dunia, Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga. Dan berdoa Bapa, mengucap syukur untuk persembahan umat-Mu yang diberikan kepadamu pada hari ini, baik itu persembahan persepuluhan, persembahan kolekte, persembahan syukur, janji iman. Tuhan, Engkau melihat dan membalas sesuai dengan janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami sadar bahwa doa kami jauh dari sempurna. Banyak hal yang berkaitan atau menjadi kebutuhan tak tersebut melalui doa ini. Tapi kami percaya bahwa Roh Kudus penolong agung kami turut menyampaikan kepada Bapa di surga segala kebutuhan kami dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Engkau membalas jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, karena kami buat semuanya ini dalam satu nama yang maha kuasa, yaitu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Bapak, Ibu dan Saudara yang kekasih, kita menyelesaikan ibadah kita, karena itu arahkanlah hatimu hanya kepadanya, dan biarlah kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan, penghiburan, pertolongan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk menjemput saleh-salehnya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita bersyukur bahwa ibadah kita hari ini dapat berjalan dengan baik, walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, tapi biarlah sukacita Tuhan tetap memenuhi hati pikiran kita, dan kita menjalani kehidupan ini dengan semangat. Ingat pesan pemerintah 3M, supaya kita terhindar dari paparan COVID-19 ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya di waktu-waktu mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.